Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, kali ini saya akan share sebentar ya tentang update data pada pagi hari ini, pada Hari Raya Waisak ya. Happy Vesak Day buat umat Buddhis sekalian. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ada beberapa info yang akan saya sampaikan. Baik, sudah tershare ya. Oke. Kita tampilkan chartingnya dulu. Ini adalah perkembangan dari BTC ya. Seperti kita ketahui saat ini berada di level 38.000. Sudah ada reversal ya, dan bahkan kalau kita lihat di grafik yang di charting yang saya sampaikan di sini, dia sudah berada di atas garis BB middle BB-nya ya, sudah berada di atas middle BB-nya setelah 2 hari yang lalu muncul candlestick yang berbodi cukup besar ya. Kemudian kemarin koreksi sedikit, koreksi kecil ya, seller rupanya melawan, tetapi pada hari ini buyer memenangkan ya. Jadi kita tunggu saja sampai penutupan di esok hari ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah terlihat di situ ya, ini ada sinyal yang berwarna hijau, artinya ini untuk garis semacam seperti MACD ini dia menunjukkan kenaikan ya, jadi menunjukkan adanya bullish. Kemudian juga di bawah ini warnanya hijau ya, kompakan hijau, artinya bullishnya kuat. Itu untuk BTC ya. Kemudian kita lihat untuk altcoin ya, altcoin lainnya kita lihat yang pertama dulu adalah anaknya BTC adalah Bitcoin Cash. Kita lihat Bitcoin Cash juga sudah hendak menembus yang ini ya, garis MA, 3 garis MA yang di bawah ini yang berwarna hijau itu sudah mulai ditembus ya. Pada reversal kemarin itu Morbosi, kemudian pada hari kemarin itu ada perlawanan dari seller ya, dan pada hari ini buyer rupanya lebih memenangkan persaingan ya, sehingga kemungkinan dia akan bisa menembus 3 garis MA yang paling atas ya, top MA yang paling atas ini. Jika ini tertembus kemungkinan akan bullish ya, tetapi saat ini kita masih perlu waspada ya, karena bisa jadi belum aman ya, ini bisa jadi akan ada koreksi yang dalam waktu dekat juga. Jadi kita perlu hati-hati ya. Jadi kalau mau masuk ya jangan all in, tetapi dicicil, dipecah-pecah ya, dibagi-bagi. Masuk kalau misalnya 100% ya masuk dulu 20% dulu ya, 20% dari dana yang kita miliki ya, jadi jangan masuk semuanya. Kemudian kita lihat Ethereum juga sama ya, ada reversal, dan ini dari trading algoritma saya menunjukkan bahwa ada 2 simbol bom yang berwarna hijau itu terjadi 2 kali ya, artinya ada reversal kuat ya. Tetapi kalau kita lihat candlesticknya di sini masih dalam sistem algo trading Smart Trader Indonesia ini menunjukkan masih berwarna putih ya, berwarna putih bukan berwarna hijau. Jadi ini masih memang sudah terjadi reversal, tapi reversalnya belum aman. Kemudian kita lihat Uniswap juga menunjukkan kecenderungan yang sama ya. Ini saya menggunakan trading algoritma
gun signal ya. Kita lihat sudah candlesticknya sudah berwarna hijau. Padahal ini untuk time frame H1 ya, makanya candlesticknya banyak. Jadi sudah berwarna hijau, sampai sekarang pun berwarna hijau, dan sudah ini juga kan garis gunnya ini menunjukkan juga warna hijau dan sudah berada di atas garis gunnya ini. Dan ini yang di bawah ini juga menunjukkan warna hijau, artinya sudah mulai terbentuk pola-pola reversal untuk Uniswap. Jadi altcoin rupanya sudah mulai mengikuti BTC ya, bahkan ada beberapa yang kenaikannya lebih tinggi daripada BTC ya. Chainlink, Chainlink ini ternyata juga kalau kita lihat di time frame 1 ada koreksi ya, setelah ada sinyal arrow mengarah ke atas, sekarang arrow mengarah ke bawah. Jadi pada saat ini Chainlink terjadi koreksi ya, sudah terjadi koreksi selama kurang lebih 8 jam ke belakang sampai dengan sekarang. Jadi untuk Chainlink ini bisa kesempatan untuk menambah muatan, karena Chainlink ini juga fundamentalnya sangat bagus. Kemudian berikutnya kita lihat Cardano ya, sebagai blockchain generasi ketiga juga, yang juga sangat prospek ya, karena sudah bekerja sama, salah satunya adalah dengan IBM ya, di mana dia sudah membuat sistem blockchainnya sendiri yang mengatasi kekurangan dari blockchain generasi pertama dan generasi kedua. Jadi Cardano kenaikannya itu konsisten ya. Jadi sekarang juga masih ada sedikit koreksi ya untuk Cardano, tetapi ini sudah berwarna hijau ya sejak BTC menguat, maka Cardano juga ikutan menguat, tetapi ini masih belum kuat ya sinyal kenaikannya, sehingga juga wait and see ya. Jadi kalau mau koleksi di harga sekarang juga sama, saran saya ya, jangan masuk all in, tapi masuk 20% dulu. Untuk Cardano ini time frame harian ya, time frame 1 jaman maksud saya. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah Polkadot, ini juga blockchain generasi ketiga ya. Polkadot juga rupanya juga mengikuti sinyal dari BTC kemarin ini, berwarna biru ya, artinya ada sinyal kenaikan. Dan di time frame 1 jaman hari ini ada sedikit koreksi ya, karena di sini ada sinyal berupa star yang berada di atas, artinya ada koreksi. Kita tunggu, kalau ada star berada di bawah maka kita beli, karena ini sistem trading algoritmanya adalah untuk scalper ya, ini yang saya gunakan di Cardano di Polkadot. Lanjut ke Doge sebagai koin favoritnya Elon Musk ya, yang dikenal sebagai Papa Doge, dan kemarin juga Elon Musk mulai men-tweet berita-berita positif ya, dengan adanya kerjasama dengan para miner BTC yang ada di Amerika ya. Dan ini juga sebagai sinyal ya bahwa news positif mulai disebar setelah mereka para paus itu menyerok dengan menebar fear kemarin ya, dan menimbulkan kepanikan di pasar, terutama kepanikan terjadi pada teri kayak kita ini, dan mereka alhasil menyerok di harga murah ya. Makanya pesan saya ke para subscriber dan para penonton setia Ekavlog untuk tidak terpengaruh ya kalau ada berita seperti itu. Dan ini kita lihat di sistem trading algoritma saya membuktikan ada kenaikan, dan sekarang ini tuh koreksi ya, bukan turun, koreksi sebentar. Dan ini ada garis trend line yang mengarah bullish ya untuk Dogecoin. Dan Dogecoin sekarang dengan adanya Elon Musk rupanya sudah memiliki proyek yang jelas ya, karena Elon Musk kemarin juga bekerja sama dengan founder dari Cardano ya,
Dan kalau kita lihat prediksinya ini, prediksi untuk ini sistem trading algoritma saya bisa menganalisa next move-nya ya. Ini indikator next move-nya menunjukkan adanya koreksi dulu, kemudian naik, koreksi lagi, kemudian naik tinggi. Itu yang akan terjadi pada Dogecoin. Kemudian kita lihat koin yang berikutnya adalah Ripple ya, atau XRP yang bermasalah dengan otoritas keuangan Amerika Serikat ya, dan sidangnya juga cukup alot ya. Ini yang menyebabkan Ripple Coin tidak naik terlalu signifikan, tetapi Ripple Coin kita lihat pergerakannya sudah berada di area garis Bollinger ya, ini Bollinger modifikasi yang berada di middle-nya, sudah berada di bergeraknya di area middle-nya ya. Jadi kalau dia nanti tembus ke area top, maka dia akan bullish. Ternyata yang menjadi pemberat dari XRP adalah pertikaian atau dengan otoritas keuangan Amerika ya. Tetapi saya kira untuk koin sekelas XRP, kalau mereka pun seandainya kalah pun mereka sudah punya alternatif langkah yang lain ya. Dan XRP memiliki sedikit keunggulan karena ada salah satu mantan bendahara Amerika Serikat yang bergabung di XRP. Nah itu, jadi ini juga makanya kenaikannya tidak terlalu kencang seperti koin-koin yang lainnya. Jadi untuk XRP jadi sudah bisa area di middle Bollinger Bear modifikasi ini untuk masuk ya, untuk masuk, tapi juga masuk 20 sampai dengan 30% saja. Itu untuk XRP. Lalu kita lihat oke ya, itu untuk cryptocurrency ya. Seperti itu. Coba kita lihat di pasar indeks Dow Jones ya tadi malam seperti apa. Indeks Dow Jones tadi malam ini kita lihat ya, ada koreksi karena sudah mencapai garis resisten kuatnya, maka kemarin Dow Jones koreksi ya. Kemudian kita lihat ini juga sistem trading algoritma saya ya, koreksi tapi dia masih dalam era bullish trend ya untuk indeks Dow Jones, koreksi kecil ini ya. Kemudian kita lihat untuk indeks dolar ya, indeks dolar ini adalah menunjukkan kekuatan dolar terhadap mata uang yang lainnya. Kita lihat indeks dolar ya untuk time frame 1 lagi koreksi juga ya, ini ada sinyal untuk penurunan karena arrow mengarah ke bawah, tapi koreksinya koreksi kecil karena sinyalnya menunjukkan tren besarnya adalah strong buy, masih strong buy ya di sini ya. Jadi dolar ini masih cukup kuat untuk naik ya. Nah, kita lihat ini ya, grafik buy-nya itu lebih tinggi dibandingkan buy-nya lebih tinggi dibandingkan dengan bill-nya ya. Jadi untuk indeks dolar seperti itu. Kemudian kita lihat sebagai pesaing aset dari BTC adalah pasar dari emas ya, pasar dari emas atau XAU USDT, XAU USD maksud saya. XAU USD juga sudah tembus di 1900-an ya pada saat ini, artinya XAU juga sudah pada masa bullish ya, pada masa bullish. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar aset kemarin itu juga dimasukkan di emas ya, yang lari dari BTC kemarin. Sebagian juga dipakai untuk buyback. Sehingga emas ini saya perkirakan untuk dalam waktu dekat ya, bulan Juli bisa tembus di area 2000-an lagi. Ya kita tunggu saja ya. Itu seperti itu yang bisa saya sampaikan. Informasi singkat pada pagi hari ini. Terima kasih atas setia menonton channel ini. Jangan lupa
subscribe ya, karena saya akan memberikan satu giveaway nanti 5 ya, 5 tepatnya 5 untuk subscriber saya yang beruntung. Saya akan berikan sesuatu yang bermanfaat sekali ya buat trading Anda ke depan, dan ini free. Jika Anda ikut kursus-kursus trading lainnya untuk indikator tersebut itu berbayar, dan berbayar cukup mahal ya, belum seminarnya dan sebagainya. Ini saya berikan free. Sekali lagi itu hanya bisa untuk e-broker ya. Jadi dan bisa untuk analisa IHSG ya. Jadi nanti akan saya undi ketika sudah waktunya, nanti akan saya undi, saya umumkan di channel ini juga. Oke, terima kasih. Jadi Tuhan, salam sehat.